Suka banget sih kayak tadi Mbak Anggi mengangkat topik bahwa khususnya perempuan-perempuan, apalagi perempuan muda zaman sekarang, mereka tuh harus melek secara finansial. Exactly, Mereka betul. tuh harus bisa punya financial literacy ya, Betul. intinya. Dan Betul. kenapa sih perempuan itu harus mandiri secara finansial? Itu saya selalu excited banget kalau ngomong tentang ini. Ada 3 menurut saya alasannya, Oke, Mbak apa tuh, Anggi. Miss? Ya, yang pertama menurut saya wanita itu kalau mandiri secara finansial itu lebih keren aja. Gitu. Bener. Lebih keren dalam arti kita tuh nggak jadi beban. Betul. Ya, maksudnya kita hidup tuh nggak jadi beban dan nggak jadi pertanggungjawaban orang lain. Betul. Tapi kita bahkan bisa lebih membantu. Jadi bukan beban, tapi kita juga malah bisa lebih membantu kan, membantu keuangan keluarga, membantu kondisi finansial keluarga. Jadi itu yang pertama penting menurut saya. Dan yang kedua, ini khususnya untuk perempuan dan ini hanya dialami oleh perempuan. Perempuan itu kan waktu usianya hidupnya kan jauh lebih panjang. Betul. Dibandingkan pria. Usia produktif ya. Bukan usia produktif Mbak, justru masa hidupnya. Masa hidupnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang umur, secara average itu umur wanita itu jauh lebih panjang usianya dibandingkan usia hidup seorang pria. Oke. Nah, jadi kita bertahan hidup lebih lama. Lebih lama nih sebenarnya nih. Menarik nih. Tapi menariknya adalah usia produktif kita justru lebih kecil dibandingkan pria. Karena pria kan masa kerjanya lebih lama daripada wanita. Sedangkan wanita kan masa kerjanya sangat pendek. Bahkan kadang-kadang ada yang begitu menikah udah gak kerja lagi, udah gak bisa menghasilkan, gak produktif. Nah, jadi bayangkan kontrasnya di mana kita hidupnya lebih lama, tapi kita bisa menghasilkan uangnya tuh cuma sebentar. Jadi kalau kita tidak pintar dan tidak mengerti dan tidak bisa mengelola uang yang bisa kita dapatkan di masa-masa produktif ini dan tidak bisa melakukan perencanaan, nanti hidup kita akan sangat susah. Gitu. Nanti gimana masa tuanya? Apakah kita jadi beban orang lain, beban anak-anak kita gitu. Nah, jadi itu penting untuk kita sadari sehingga kita bisa melakukan perencanaan dan lebih bijak dalam menggunakan keuangan kita. Ya, dan yang ketiga yang kayak tadi Mbak Anggi bilang, wanita itu kan menteri keuangannya keluarga. Menteri keuangannya keluarga nih, benar. Jadi kesejahteraan secara finansial keluarga kita itu sangat dipengaruhi oleh wanitanya. Kita yang mengatur, kita yang mengambil beberapa keputusan-keputusan. Jadi sangat penting untuk kita bisa memahami, mengerti, ya sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk keluarga dan nantinya juga kita yang bisa ngajarin anak-anak kita untuk bertanggung jawab atas finansial mereka. Jadi penting banget sih, justru menurut saya lebih penting untuk para perempuan bisa mengerti. Jadi kita ngomongin tentang keberhasilan secara finansial ya, financial success ya, bukan financial freedom ya. Nanti kita bahas tentang financial freedom lain lagi ya. Itu lain lagi ya kan. Oke, tapi kalau buat saya tolak ukurnya apa sih? 3. Yang pertama itu adalah mandiri. Ya, jadi artinya ya kita bertanggung jawab atas keuangan kita dan kita nggak bergantung. Karena mau kita punya uang sebanyak apapun, tapi kalau sebenarnya uang itu ya kita masih bergantung sama orang lain, menurut saya itu nggak bisa dibilang sukses ya. Tapi kemandirian bahwa kita sendiri yang bertanggung jawab dan ya itu nggak bergantung sama orang lain, itu yang pertama, tolak ukurnya. Yang kedua itu sejahtera. Nah, sekarang definisi sejahtera apa nih? Jadi buat saya definisi sejahtera itu pertama berarti kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan kita setiap bulannya, pengeluaran-pengeluaran seterusnya itu bisa terpenuhi. Kedua, sejahtera itu berarti kita juga punya rasa aman terhadap masa depan, karena kan kita hidup bukan hanya untuk hari ini. Betul. Ya, jadi kita udah nggak khawatir ya dan punya ya rasa aman lah bahwa masa depan saya lah, saya masih bisa hidup dengan nyaman gitu. Dan yang ketiga, itu bukan hanya kita tadi saya bilang apa tadi yang awal mandiri. Itu kan mandiri. Sejahtera. Ya, sejahtera itu berarti kan kita bisa memenuhi kewajiban, kita juga bisa punya rasa aman untuk masa depan. Dan yang ketiga berarti kita bisa menikmati hasil kita hari ini dan nggak perlu punya rasa khawatir. Dan menurut saya 3 hal itu adalah definisi saya untuk sejahtera. Gitu. Karena kalau kita nggak menikmati ya sama aja bohong kan. Tapi kalau kita hanya menikmati hari ini tapi juga nggak mikirin masa depan, ya juga kita nggak bertanggung jawab. Itu namanya. Nah, jadi itu, dan yang terakhir punya pilihan. Karena menurut saya orang yang paling kaya di hidup ini adalah orang yang punya pilihan. Jadi dia bisa memilih sebenarnya.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.